Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pecinta Hizbul Waton di mana saja berada, di sini bertemu kembali dengan Bunda Sri dari Hizbul Waton Kuartir Daerah Kota Depok. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran kali ini. Nah, pada kesempatan ini Bunda Sri ingin menyampaikan tentang materi tuntunan penghela. Dalam menu bahasan materi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah kepenghelaan dasar, yang ketiga susunan organisasi, yang keempat pembentukan kerabat dan kawan, kemudian yang terakhir adalah kelengkapan atau kekayaan kerabat. Oke, kita sebelum masuk dalam materi kita hari ini, maka kita yang pertama adalah pendahuluan. Kita harus mengenal terlebih dahulu bagaimanakah keadaan dengan pemuda-pemudi kita pada saat ini. Nah, bagaimanakah remaja pada saat ini? Yang pertama adalah renggangnya hubungan keluarga, kemudian cara berpikir yang menghendaki pengasingan diri guna pemusatan pikiran dalam memecahkan masalah. Nah, biasanya yang anak remaja pada saat ini itu dia tidak mau berkumpul dengan keluarganya, kemudian rame-rame tidak, tetapi dia lebih suka mengasingkan diri untuk menemukan jati dirinya. Kemudian yang kedua, bahwa pemuda saat ini yang biasanya menjadi teras di masyarakat itu sekarang menjadi seorang individualis, yaitu suka mementingkan diri sendiri. Kemudian keadaan yang ketiga adalah seiring dengan kemajuan zaman yang mempengaruhi perkembangan proses, maka pada saat ini pemuda itu canggung menjalankan pekerjaan tangan karena terdesak oleh teknologi. Keadaan yang keempat adalah bahwa kapitalisme tumbuh di Indonesia sehingga banyak pengangguran, kemudian jika tidak disalurkan dengan benar, maka akan terjebak dalam konflik teror yang merugikan diri sendiri dan negara. Dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik telah mengalami penghapusan dari naluri bangsa. Lalu apakah akibat dari perlakuan yang di atas? Yang pertama, itu terjadinya krisis antara manusia dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, terjadi krisis antara manusia dengan manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah krisis antara manusia dengan pribadi sendirinya. Mengingat hal tersebut di atas, maka anggaran dasar gerakan kepanduan Hizbul Waton yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 berbunyi, menyelenggarakan latihan dan pendidikan kepanduan meliputi bidang agama Islam, kemudian teknik kepanduan, keterampilan, dan kepanduan penunjang kepanduan. Pasal-pasal yang harus diperhatikan dalam tuntunan penghela ini antara lain adalah yang pertama itu adalah usaha untuk kepribadian dan watak. Yang kedua adalah usaha untuk kesejahteraan jasmani. Yang ketiga, kecintaan terhadap tanah air dan alam sekitarnya. Yang keempat adalah usaha untuk semangat dan ketangkasan kerja. Yang kelima adalah usaha dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Yang keenam adalah usaha untuk kebaktian serta keinsafan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh adalah usaha dalam bidang keagamaan. Lalu bagaimanakah pemecahan dari problem dari ketegasan di atas? Yang pertama, harus disediakan lapangan kerja yang memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan reaksi dari pandangannya. Kemudian yang kedua adalah lapangan kerja yang menyalurkan pemuda sesuai dengan pembawaan atau bakatnya. Yang ketiga adalah lapangan kerja yang memberikan kesan bahwa kepanduan itu betul-betul dipergunakan untuk memelihara watak dan tabiatnya.
yang terakhir, bahwa lapangan kerja yang memberikan pekerjaan kepada pemuda dalam waktu luangnya. Lapangan kerja yang dimaksud di atas adalah yang pertama, hidup di luar atau di alam bebas. Artinya adalah hidup mengembara adalah didikan sehat lahir maupun batin. Terlebih untuk memecahkan masalah pikiran yang harus sehat. Yang kedua adalah bakti. Contohnya adalah ihsan amal soleh. Dalam hal ini adalah dengan memelihara kepribadian pemuda dalam batas-batas yang tak akan masuk dalam sifat-sifat yang berlebih-lebihan. Lalu bagaimanakah dengan susunan organisasi di dalam penghela? Susunan organisasi di dalam penghela itu yang pertama adalah kesatuan. Nah, di dalam kesatuan ini ada yang disebut namanya qabilah, kemudian ada yang namanya kerabat. Qabilah itu terdiri dari rumpun. Nah, rumpun itu adalah satuan dari 4 kuntum. Kemudian ada dalam qabilah juga ada yang disebut dengan pasukan yang terdiri dari 4 regu, dan kerabat yang terdiri dari 4 kawan. Lalu kalau di tingkat penghela itu namanya adalah kerabat. Kerabat itu terdiri dari kawan, 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 dan kawan, berarti 4 kawan. Nah, nama kawan di dalam penghela itu misalkan kalau di dalam pengenal dan penghela itu kan nama binatang, dalam pengenal itu nama binatang dan bunga. Tetapi kalau di dalam penghela itu nama-namanya antara lain adalah Samsun, kemudian Ardun, kemudian Hilal, kemudian Falak Buruj, Sahab Saiko, dan lain-lain. Lalu bagaimanakah pimpinan yang ada di dalam penghela? Pimpinan di dalam penghela itu contohnya adalah ada rimata atau pemimpin penghela, bisa juga pembantu pembina. Kemudian ada rimata muda yang biasa disebut dengan rimu. Kemudian ada pemimpin kerabat serta pemimpin kawan. Kemudian susunan organisasi yang terakhir di dalam penghela itu adalah ada dewan-dewan dan tugas. Dewan-dewan dan tugas di sini ada dewan kehormatan dan dewan eksekutif. Lalu bagaimanakah pembentukan kerabat dan kawan di dalam penghela? Pembentukan kerabat itu di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Antara lain adalah adanya pimpinan yang tepat dan memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, harus mengingat keadaan yang memungkinkan berdirinya kerabat yang terjamin kelangsungannya. Kemudian di dalam pembentukan kawan itu didasarkan pada persamaan minat, kemudian objek penyelidikan penghela dan masing-masing yang ada di kerabatnya ya. Tetapi kalau memang belum ada persamaan minat dan objek penyelidikan, bisa kita membentuk seperti di pengenal, yaitu langsung dibentuk kelompok-kelompok yang disebut dengan kawan. Lalu apakah yang menjadi kelengkapan atau kekayaan di dalam kerabat? Kekayaan di dalam kerabat itu antara lain adalah yang pertama itu adalah nama kerabat. Nama kerabat ini diambil dari nama pahlawan Islam yang untuk putra dari nama pahlawan Islam putra, yang putri dari nama pahlawan Islam putri. Pahlawan Islam itu contohnya untuk nama kerabat itu contohnya adalah kerabat Sudirman, kemudian ada kerabat Umar, kemudian ada kerabat Ibnul Khattab, dan lain-lain. Kelengkapan yang kedua adalah simbol kerabat. Simbol kerabat itu disesuaikan dengan nama kerabat dan biasanya dipasang di lengan kiri di bawah nama kerabatnya. Yang ketiga adalah adat kerabat. Adat kerabat itu adalah kebiasaan atau tata cara, atau bisa disebut juga dengan peraturan-peraturan spesifik tiap-tiap kerabat yang ditulis di dalam buku kerabat dan dipelihara dengan rapi. Kemudian kelengkapan yang keempat adalah senjata kerabat. Yang dimaksud dengan senjata kerabat ini adalah senjata yang spesifik bagi kerabat, misalnya keris, kemudian rencong, kemudian kapak, pedang, dan sebagainya. Nah, senjata di sini hanya dipakai buat simbol, jadi tidak dipergunakan.
Yang kelima adalah logbook kerabat. Logbook kerabat itu berisi tentang catatan usaha yang telah dilakukan oleh kerabat tersebut. Contohnya adalah kenangan, kenangan-kenangan misalnya ada kegiatan apa. Yang kedua misalnya ada saran, buah pikiran dari para pemimpin dan anggota kerabat. Nah, semuanya itu dicatat di dalam logbook kerabat. Kelengkapan yang terakhir adalah sandi kerabat. Sandi kerabat itu merupakan saduran bebas dari Undang-Undang Pandu Hizbul Waton yang ditulis dan dibuat seindah mungkin, atau bisa disebut dibuat secara puitis. Oke, untuk contoh sandi kerabat nanti bisa kalian lihat di slide ya. Ini Bunda hanya beberapa kalimat saja, nanti kalian bisa melanjutkannya. Misalkan ya, untuk contoh sandi kerabat, itu dibacanya seperti puisi. Contohnya, kehormatan seorang menghela, percaya dan dapat dipercaya. Dengan kepercayaan dan saling dipercaya dan mempercayai, kami bertindak, berkata, dan berpikir dalam melangkahkan kaki. Setia akan Tuhan, undang-undang, dan tanah air, siap menolong karena semua adalah saudara kami. Nah, itu tadi adalah sepintas tentang sandi kerabat. Nah, di sini Bunda yakin kalian lebih hebat untuk membuat saduran dari Undang-Undang Pandu Hizbul Waton. Silahkan kalian berkarya terus. Kemudian bagi yang belum membentuk kerabat di kabilahnya, silahkan Bunda tunggu ya. Nah, tertarik kan? Oke, sampai ketemu kembali dengan pembelajaran yang lebih lanjut. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.